Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertemuan ke-11, materinya adalah Big Data. Seperti yang kita sering kali dengar ya di zaman ini ya, bahwa Big Data sedang marak, sedang banyak dibicarakan, banyak dibuat pelatihan, dan juga diimplementasikan di berbagai bisnis ya. Yaitu yang pertama, karena memang semakin banyaknya pengguna perangkat mobile dan yang terkoneksi dengan internet, yang mana pada perangkat itu kita selalu ya, atau seringkali terjadi transaksi data, yaitu kita mensuplai data, mengirim data, mendownload, dan seterusnya. Dan kalau tidak dikelola, informasi yang ada di internet itu akan menjadi kesulitan bagi kita yang mau mengakses. Jadi berbagai jenis data, ada teks, gambar, image ya, video, kemudian tipe-tipe file yang lain, itu saat ini sedang banyak terkumpul gitu. Karena memang tadi imbas dari teknologi informasi gitu. Hampir semua orang memiliki data yang di dalam perangkat yang disimpan dalam perangkatnya masing-masing ya. Bisa hard disk komputer, memori di smartphone, mungkin ada yang di flash disk, SD card, dan seterusnya. Itu yang disimpan secara perorangan gitu. Belum yang disimpan di server. Dan server itu terhubung dengan internet. Internet menghubungkan tiap individu di seluruh dunia dengan mudah tanpa memperdulikan jarak atau lokasi atau waktu gitu. Karena ada internet ya yang saling terhubung, jadi saling terhubungnya internet itu tidak cuma hanya connect kemudian bisa mengakses, tapi juga memungkinkan untuk terjadi penyimpanan data, kemudian pengiriman data gitu ya. Sehingga data itu semakin kesini semakin numpuk sebenarnya di server. Data yang besar ini dapat diolah dan digunakan lagi, bahkan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, itulah kenapa Big Data itu muncul. Karena data yang numpuk tadi di sebuah software atau di sebuah server gitu ya. Kemarin kita membahas di warehouse itu, data warehouse, itu sebenarnya bisa diolah, kita formulasikan lagi untuk kita mengambil nilai-nilai yang ada di situ. Mengambil apa yang berharga di situ. Nah, untuk teorinya tentang data itu sendiri merupakan sebenarnya wujud nyata ya, atau deskripsi dasar dari benda, event, aktivitas, atau transaksi yang terdokumentasi, terklasifikasi, tersimpan, tapi tidak terorganisasi untuk dapat memberikan suatu arti yang spesifik. Jadi sifatnya masih parsial, masih secara modular gitu ya, masih belum memberikan informasi kalau nggak dijadikan satu, nggak diintegrasikan seperti itu. Tapi data ini merupakan hal yang paling mendasar yang dibutuhkan perusahaan yang dapat diperoleh dari proses-proses operasional sehari-hari maupun sumber-sumber luar. Jadi memang sebelum menjadi informasi, data itu menjadi hal yang utama gitu. Data inilah yang dikumpulkan oleh apapun bisnisnya gitu. Kemudian ada informasi, yaitu data yang telah terorganisir agar dapat memberikan arti dan nilai kepada penerima, merupakan hasil penyusunan dan transformasi data yang dapat memberikan makna baru kepada data tersebut. Jadi informasi itu merupakan data yang sudah diolah ya, yang sudah diorganisir, sehingga dia memberikan arti atau nilai kepada penerima. Ada sebuah sesuatu yang bisa bernilai bagi penerimanya, penerima informasi tersebut. Nah, kemudian selain data dan informasi muncul ada istilah knowledge atau pengetahuan. Ini terdiri dari data atau informasi yang telah terorganisasi dan terproses untuk memberikan pemahaman, pengalaman, dan pembelajaran serta keahlian terhadap problema bisnis yang sedang dihadapi.
Jadi knowledge ini menjadi sarana bagi manajer atau pimpinan untuk membuat keputusan manajerial. Jadi knowledge itu sebenarnya informasi tapi yang sudah matang gitu ya. Artinya lebih kompleks, lebih mature ya, lebih matang dari informasi gitu, knowledge itu. Karena dia bisa memberikan mensupport atau mendukung sebuah manajerial untuk mendukung keputusan gitu. Jadi ini lebih dari sekedar informasi, tapi informasi yang sudah berupa rujukan gitu, ilmiah sifatnya, seperti itu. Nah, sekarang apa itu big data? Big data itu sebenarnya kalau ditinjau definisi pastinya, khususnya itu kayaknya nggak ada ya, hanya sebagian. Ada beberapa aja yang dia memberikan arti tentang big data macam-macam gitu. Nah, di sini yang dibahas adalah istilah yang berlaku untuk informasi yang tidak dapat diproses atau dianalisis menggunakan alat tradisional. Itu keyword pertama tentang big data. Jadi kalau cuman bisa diolah oleh alat tradisional, itu misalkan kemarin ya kita pakai MySQL ya, itu masih bisa di komputer gitu ya, berarti sifatnya masih belum big data, tapi hanya data aja. Nah, big data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada, kemudian data terlalu besar dan terlalu cepat untuk atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif untuk memprosesnya. Ini terkait yang poin pertama tadi. Ketika data itu melebihi proses kapasitas, artinya sangat besar sekali, maka baru dia bisa dikatakan sebagai big data. Big data dapat diasumsikan sebagai sebuah media penyimpanan data yang menawarkan ruang tak terbatas serta kemampuan untuk mengakomodasi dan memproses berbagai jenis data dengan sangat cepat. Jadi dia bisa juga ada yang mengasumsikan sebagai dia sebenarnya media penyimpanan data gitu ya. Jadi selain datanya itu sendiri, jadi file-file data, tapi dia juga berupa tools, software untuk menyimpan data tersebut. Big data mengacu pada dataset yang ukurannya di luar kemampuan dari database software tools untuk mengcapture, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data. Ini terkait juga dengan definisi yang sebelumnya. Intinya adalah ukurannya di luar kemampuan dari database tradisional, database yang standalone yang kita biasa pakai untuk mengelola data. Ini ilustrasinya ketika data itu berkembang dari yang kita kenal sekarang ya, megabyte, giga mungkin, sudah mencapai terabytes bahkan petabytes, baru big data itu muncul. Di situ ada transaksi, interaksi, sama observasi. Jadi gabungan dari ini semua. Kalau masih sifatnya mungkin di giga ya, satuan gigabyte, bahkan mungkin tera, itu masih bisa diatasi oleh web atau masih bisa diatasi oleh sebuah perangkat yang biasa kita pakai gitu ya. Tapi kalau dia sudah di atas itu, maka data yang berperan di situ. Nah, ini increasing data variety and complexity-nya ke sini. Jadi data nggak cuma satu jenis aja, tapi dia sifatnya adalah heterogen, bisa diatasi oleh big data. Kemudian kita simpulkan di materi ini bahwa big data itu lebih dari hanya masalah ukuran, ya, melainkan kesempatan untuk menemukan knowledge dalam data untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya dianggap di luar jangkauan kita. Itu big data. Ya, jadi keywordnya ini menemukan knowledge. Ya. Kemudian ini yang bisa ditemukan untuk bisa diklasifikasikan menjadi big data di internet ya. Yang pertama paling kecil itu sosial media, hanya menyumbang 7% data. Ya, kemudian the latest buzzword, ini biasanya kalau ada sentimen-sentimen di
mungkin pilpres, kemudian ada sesuatu yang bikin masih harus banyak yang berinteraksi dengan dunia maya gitu ya, untuk buzzword ya, buzzer, large volume of data, kemudian non-traditional form of media, ini juga menyumbang data influx from new technologies. Jadi misalkan ada teknologi baru yang dia itu menghasilkan data gitu ya. Dan real time information, ada beberapa informasi yang real time seperti ya sensor, kamera CCTV, itu lumayan 15%. Kemudian new kinds of data and analysis dan a greater scope of information. Jadi ini yang selain ini. Jadi new kinds of data analysis ini jenis data baru yang muncul ketika muncul di internet gitu ya, untuk disimpan gitu. Kemudian terkait dimensi big data, beberapa menyimpulkan bahwa dimensi big data itu ada 3, yaitu volume, variety, sama velocity. Volume itu terkait dengan jumlah data ya, besarnya data gitu ya. Jadi volume itu terkait apapun datanya ya, terkait besarnya data itu. Kemudian variety itu terkait jenis data yang sangat beragam ya, berstruktur, ada tak berstruktur, atau semi berstruktur, itu ada di variety. Nah, di variety ini dia sifatnya bukan ngurusin volume ya, tapi ngurusi berapa jenis data. Kalau satu jenis ya yang seperti kita pakai kemarin di MySQL itu hanya satu jenis. Mungkin nanti beberapa jenis itu di data warehousing kemarin, kemudian di mining ya. Kalau ini sudah banyak ya, sudah berbagai macam jenis data yang dia itu masuk atau disimpan dalam big data. Kemudian yang nomor 3 adalah velocity. Velocity ini adalah frekuensi munculnya data dan frekuensi perubahan data. Jadi berapa transaksi per detik gitu ya misalkan, atau berapa input per detik gitu. Itu velocity-nya. Jadi tergantung nanti supplier atau pemasok datanya itu apa medianya gitu. Butuh cepat enggak? Kalau butuh cepat kan berarti yang real time ya, digunakan untuk real time. Kalau nggak cepet ya berarti dia untuk keperluan penyimpanan aja. Nah, ini untuk volume ya penjelasannya. Volume itu atau jumlah data ukurannya dari peta ke zettabyte. Bayangkan sendiri itu. Ini gigabyte ya. Contoh mengubah 12 terabyte tweet setiap hari ke dalam peningkatan sentimen analisis produk. Ya, misalkan itu. Jadi Twitter ada banyak data Twitter itu disaring, kemudian sentimen analisis produk, dicari keyword dari produk tertentu gitu ya. Kemudian yang muncul itu apa? Yang membahas produk itu tuh terkait apanya gitu, plusnya kah atau minusnya kah? Itu contoh dari volume gitu. Nah, ini 2014 ya, masih sudah lama. Jadi what happens online in 60 second, 1 menit online itu apa yang terjadi? Ada 120 jam video diupload di YouTube. Ada 50 billion pesan ya. Buat pesan, post, kemudian tweet, ini Skype, fotos, dan seterusnya. Ini Facebook ya. Itu yang terjadi di 1 menit. Bayangkan aja ya, kalau kita 1 hari aja udah berapa billion ya, berapa juta gitu. Kemudian terkait variety, ini berbagai jenis atau tipe data dan sumber data. Dia mengolah kompleksitas beberapa jenis data termasuk struktur, unstruktur, sama semi-structure.
meliputi sumber berupa data sensor, kemudian smart device, teknologi kolaborasi sosial, data yang dihasilkan dalam bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Ya, jadi ini terkait variasi. Ya, macam-macam nih sumber datanya ya kan. Dia supply-nya ada banyak, dari e-commerce, dari database, dari Walmart, dan seterusnya, SQL bahkan, kemudian masuk ke dalam sebuah mesin analisis data, big data, baru dia menjadi data yang bersih, yang siap untuk di posting lagi, untuk diambil knowledge-nya gitu. Contoh, meneliti 5 juta transaksi yang dibuat setiap hari untuk mengidentifikasi potensi penipuan. 5 juta transaksi setiap hari, jadi dianalisis, diteliti, aman nggak gitu. Jadi aksesnya dari mana, dari perangkat apa, itu di analisis semua di sini. Kemudian terkait velocity itu kecepatan keywordnya, kecepatan data dibuat, pengolahan, diolah dan dianalisis terus menerus. Contoh itu memantau 100 video masukan langsung dari kamera pengintai untuk menargetkan tempat tujuan. Seberapa cepat, kalau CCTV kan butuhnya cepat ya, real time ya. Itu dia termasuk velocity. Atau sensor ya, sensor cuaca gitu ya, sensor bencana alam gitu ya, deteksi dini bencana alam. Kalau dia nggak real time, nggak cepat menyampaikan datanya, mengirim datanya, maka ya untuk apa alat itu dibuat gitu ya, karena yang diminta adalah kecepatannya. Ini ilustrasinya. Jadi dari sensor itu dikirim ke pemroses, kemudian dari pemroses ini kemudian menghasilkan sebuah informasi yang bisa diakses oleh pengguna gitu. Nah, sekarang apa penggunaan dari big data? Yang pertama adalah IT Logs Analytics. Jadi log ya. Log ini merupakan catatannya sebenarnya. Kalau di aplikasi, log itu digunakan untuk menyimpan aktivitas dari user. Jadi mulai dari user login jam berapa, di device IP berapa, terus kemudian pertama kali dia ngapain, ngeklik apa, kemudian ngeklik apa lagi, itu disimpan di yang namanya log gitu ya. Jadi di log ini dianalisis, digunakan untuk analisa proses sistem yang sedang berjalan untuk mencegah dan menanggulangi kegagalan sistem, menggunakan hasil analisa log untuk menemukan dan menentukan secara pasti kegagalan apa yang terjadi dalam sistem, menyiapkan langkah-langkah pasti yang dapat digunakan sebagai solusi masalah sistem. Jadi data yang tersimpan di log mungkin banyak sekali sebenarnya, dan biasanya nggak beraturan, karena log itu kan sifatnya hanya mencatat mentah gitu ya. Itu dianalisis, kemudian ditemukan polanya. Ketika ada kegagalan itu sebenarnya gagalnya itu karena apa, polanya seperti apa, kurang lebih seperti itu untuk tujuan IT Logs Analytics ini. Kemudian untuk fraud detection pattern, di dalam pola deteksi kesalahan ya, ini biasa digunakan di bidang keuangan atau di mana aja ya, marketplace gitu ya, di mana saja transaksi finansial terlibat, memaksimalkan penggunaan data-data yang ada untuk memberikan kemampuan untuk mendeteksi fraud ketika transaksi sedang berlangsung ya. Jadi kegagalan, kejahatan itu mulai dideteksi berdasarkan data-data yang sudah tersedia di dalam big data ya. Ditemukan polanya, kemudian diambil kenapa kok bisa seperti ini, yang itu dianalisis, kemudian muncul ada deteksi dari fraud itu. Kemudian di social media pattern, pola sosial media menggunakan big data untuk analisa media sosial dan sentimen pelanggan, memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk mengetahui keinginan customer secara luas, mendapatkan feedback secara langsung, dan mengenali langsung dampak sentimen terhadap penjualan serta aktivitas dan penerimaan pelanggan.
Sosial media pattern, pola sosial media. Ketika orang berinteraksi dengan sosial media dan apapun yang dilakukannya di sosial media itu atau bahkan di internet itu akan terekam, ya. Kalian mengunjungi siapa, kemudian mengklik like-nya kemana, comment-nya kemana, itu direkam sama sosial media yang menggunakan big data. Kemudian kalau mengetikkan apa yang diketik, seringnya mengetik kata apa, ya, itu dicatat sama sosial media. Terus beli apa, bahkan kalau sosial media yang mendukung FJB, ya, mendukung jual beli gitu, semuanya terekam gitu, ya. Jadi kita harus bijak dalam memasuki atau menaruh data kita ke online system gitu, ya. Karena memang semuanya terekam, data kita serahkan sebenarnya ke provider ini. Call center untuk menyimpan hasil percakapan atau laporan customer dalam bentuk teks yang kemudian digunakan sebagai data untuk analisa masalah yang dihadapi customer, memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk memberikan tanggapan yang cepat, kemudian kemampuan untuk mendeteksi penurunan loyalitas customer dikarenakan masalahnya dan ketidakpuasan. Call center itu juga sebenarnya juga disimpan ya data kita, rekaman kita, kemudian apa yang kita sampaikan ke CS-nya itu sebenarnya diberikan, ya, dan itu menjadi peluang bagi dalam membangun data gitu, ya. Risk pattern for modeling and management. Jadi risiko itu juga digunakan dalam hal pola untuk memodelkan dan memanajemen. Memberikan kemampuan penggunaan data secara penuh dan analisis dalam pemodelan dan manajemen risiko untuk memberikan pengetahuan akan risiko dan penanggulangannya secara tepat dan langsung. Jadi ini semacam manajemen risiko, ya. Kita mendeteksi dulu risiko apa yang bakal terjadi, kemudian kita memanagenya, melakukan manajemen atas risiko tersebut menggunakan big data yang telah tersimpan. Dan big data and the energy sector ini memberikan kemampuan penyimpanan dan pemrosesan data secara langsung dari berbagai sumber atau sensor, kemudian menganalisa dan ada pengenalan noise untuk memisahkan dari sinyal, misalkan seperti itu. Jadi big data juga digunakan oleh dunia energi, ya, dunia otomasi elektronik, karena digunakan untuk menyimpan hasil sensor yang ditangkap, dikirim untuk kemudian nanti dianalisis, ya. Tentu datanya ini sesuai dengan yang dikirim oleh node-node atau sensor-sensor yang ada. Nah, kalau industri penggunanya di industri penerbangan, contoh yang pertama. Ini misalkan kalau kita memesan tiket, kemudian kita buy online, kemudian mengklik-klik gitu, ya, itu sebenarnya terekam kalau si webnya itu dia menggunakan big data. Nah, dari rekaman itu kita manajemen bisa mengetahui, ya, bahwa user itu sebenarnya yang diklik apa aja urutannya. Kalau kalian pernah pesen tiket, bisa pesawat atau kereta, ya, tapi yang paling kelihatan tuh pesawat karena banyak jenisnya, ya. Dari Surabaya ke Jakarta itu udah ada banyak pesawat, ya. Tapi kalau kereta kan hanya satu gitu. Ya mungkin nggak satu, ada hanya beberapa, dan itu punyanya PT KAI sendiri. Tapi dengan big data di industri penerbangan, kita bisa tahu, perusahaan bisa tahu, oh si A ini sebenarnya dia lebih seringnya mencari, atau customer itu lebih seringnya mencari Jogja ke Solo di sini, ya. Jogja ke Solo terus yang diisikan, tapi nggak ada di maskapai kita gitu.
padahal banyak dicari. Oke lah, kita tambahkan gitu misalkan. Jadi di sini intinya perusahaan itu tahu apa yang diinginkan oleh si pengunjung gitu dalam mencari penerbangan gitu. Sehingga dia bisa menambahkan rute yang baru tadi yang belum ada. Kemudian industri perbankan ini sudah pasti ya, karena transaksi itu sebenarnya direkam sama pihak bank gitu. Sehingga dari situ bisa ini misalkan ya, bisa dideteksi. Kalau ini contohnya adalah kebiasaan seseorang nasabah dalam menarik uang di ATM. Apa yang sering ditarik gitu ya, kita sediakan ATM 100 sama 50.000 gitu. Ternyata yang sering dikunjungi itu adalah yang ATM 50 ribuan. Nah, sehingga kalau ingin membangun ATM lagi, maka pastikan yang pecahan 50.000 aja yang dipasang gitu, jangan yang 10.000, karena penggunanya lebih banyak yang 50.000 gitu. Ini misalkan ya, di contoh ini dibahas seperti itu. Kemudian otomotif ini bisa masuk ke dunia energi ya. Jadi dia menggunakan big data untuk mendeteksi adanya fraud yang dilakukan dealer mobil untuk mengklaim spare part mobil baru yang masih bergaransi. Jadi kalau mobilnya canggih ya, mobil baru canggih, sudah ada alat untuk penyimpan, di situ ada perangkat big datanya. Ketika dia masuk ke bengkel gitu ya, ke dealer untuk cek, misalkan dia garansi gitu ya, masih garansi, kemudian ada masalah, itu dia bisa mendeteksi mobil ini tuh ngapain aja selama ini, arahnya kemana, kecepatannya seperti apa, terus dia muatannya seperti apa. Itu bisa kita bangkitkan lagi sesuai dengan yang tersimpan di data itu. Ya, cara paling sederhana untuk mendeteksi fraud dapat dilakukan melalui data geografis jika memang ada faktor cuaca, rem, aus, langsung tersebar, tapi ada dealer yang partnya lebih tinggi. Nah, itu pada endingnya nanti akan mengatur, oke, saya terima klaimnya, atau oh enggak, saya nggak terima klaimnya karena kerusakannya di luar dari perjanjian yang disepakati kemarin. Ini buktinya, karena terdeteksi di situ, misalkan dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan buku petunjuk manual booknya mobil, misalkan seperti itu, maka itu tidak diterima sebagai klaim. Ya itu tentu dengan perangkat ya, dengan colokan aja, kemudian semua penyakit atau semua info yang ada di mobil itu akan terbaca. Kemudian tantangan dalam pemanfaatan big data bagi industri kita juga ya. Yang pertama adalah privasi. Privasi ini dapat dipahami dalam arti luas sebagai usaha perusahaan untuk melindungi daya saing dan data-data konsumen mereka yang digunakan atau disimpan sebagai big data. Penyedia big data harus bisa menjanjikan kepada customernya untuk menjaga privasi data mereka, tidak untuk diperjualbelikan, tidak untuk dibocorkan dan seterusnya. Kemudian akses and sharing terkait cara kewenangan pengaksesan data yang disimpan baik yang lama maupun yang baru. Jadi data yang disimpan kalau dia ingin membuka untuk bisa dipakai oleh vendor yang lain, industri yang lain, maka dia harus share ya. Kemudian bagaimana mekanisme sharingnya itu juga harus disiapkan, sharing yang aman dan seperti apa. Jangan sampai yang tadi ya bocor. Kemudian analisis, metode analisis ini dapat beragam tergantung dari jenis data yang dianalisis dan pada jenis keputusan yang akhirnya akan digunakan akan bisa dipromosikan oleh data. Analisis big data itu ada banyak sekali metodenya dan tinggal dipilih yang mana yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi akan terus berkembang nih analisis big data, karena ini merupakan
penelitian ya, ada penelitian baru, metode baru analisis big data dan seterusnya. Oke, itu untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.